Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul adzan, bab tentang adzan, hadis yang ke 149. masih 148, karena ada beberapa bagian, ada dua bagian. Jadi kemarin bagian yang pertama, di mana bagian yang pertama menceritakan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya kesiangan dalam melaksanakan sholat subuh, terbangun pada waktu matahari sudah terbit. Dan pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengumandangkan adzan, sehingga tidurnya Rasulullah itu bukan karena sifat lalai, tapi kesiangannya Rasulullah karena sifat rahmatnya Allah untuk umatnya, supaya mendapatkan pembelajaran dan syariat serta mengerti bagaimana caranya kalau bangun kesiangan. Kurang lebih seperti itu kemarin ya. Bagi yang tidak jelas penjelasan kemarin, silakan tonton di YouTube yang masih belum diupload oleh Zuhdi ya. Saya lanjutkan. Walahu, dan dari diriwayatkan siapa hadis yang sebelumnya kemarin? Rawahu Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tumben Zuhdi ingat. Walahu, dan menurut riwayat Muslim, Imam Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifata, beliau sampai ke Musdalifah. Artinya beliau menjadi seorang dari Madinah menuju Musdalifah, berarti beliau menjadi seorang musafir. Nah, musafir itu mendapatkan keistimewaan boleh sholatnya diapakan? Bukan di kodok. Kalau di kodok itu kamu lalai hari ini tidak sholat, di kodok besok. Bukan kodok kalau musafir itu dua sholat dijadikan satu, itu dibilang apa? Ini gimana ini anak-anak ini? Pertanyaan sepele tidak bisa jawab. Kamu musafir berangkat ke Surabaya, perjalanan lebih dari 80 kilo, karena sini ke Surabaya 200 kilo. Status kamu musafir. Nah, itu kan boleh menggabungkan sholat. Duhur boleh digabungkan sama asar, maghrib boleh digabungkan dengan isya. Boleh dikerjakan di awal duhur, boleh dikerjakan di waktu asar. Kalau duhur dulu baru asar. Kalau asar dulu baru duhur. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Itu namanya apa? Dijamak. Jadi seorang musafir itu boleh menjamak sholat. Nah, ini cerita tentang Nabi SAW yang menjamak sholat karena beliau seorang musafir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Musdalifah, fasalla bihal maghriba, maka beliau mengerjakan sholat maghrib, wal isya'a, dan sholat isya. Jadi menjamak antara maghrib dan isya, bi adzanin wahidin, dengan satu kali adzan, wa iqamataini, dan dua kali iqamah. Kemarin di Kalimantan Zuhdi sudah sempat belajar di mana kita musafir, kemudian kita sempat turun di salah satu lokasi yang saya yakin Zuhdi sudah lupa apa nama lokasinya. Nah, di surau itu kita sholat dan di jamak, ya kan, antara duhur dan asar dijamak pada waktu duhur. Nah, pada waktu itu yang imami ustadznya namanya Ustadz Zulfiandi, ya kan? Nah, pada waktu itu yang imami Ustadz Zulfiandi. Kemudian ketika sholat zuhur, berapa rakaat duhurnya?
2 rakaat. Ada iqamah atau tidak? Ada. Ada. Kemudian selesai duhur langsung Ke asar. berdiri lagi, sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Ada iqamah lagi atau tidak? Ada. Ada. Jadi akhirnya kan tahu dasarnya kan? Iya. Ya kan? Kenapa kok 2 kali iqamah? Nah, kenapa kok tidak ada adzan? Padahal di sini dikatakan bi adzanin wahidin, 1 kali adzan dan wa iqamataini, dan 2 kali iqamah. Kenapa kok tidak ada adzan waktu kita perjalanan di Kalimantan? Zuhdi bisa jawab atau ada yang lainnya yang bantu jawab? Karena waktu duhur itu sudah azan. Dari mana kamu tahu kalau sudah adzan? Dari mana kamu tahu kalau sudah adzan? Dari anunya Ustaz. Waktu kita ke sana itu udah masuk di waktu duhur. Otomatis di sana sudah azan 1 kali. Jawaban dia sudah betul, tapi dia kayaknya imam dan makmum ada 2 orang itu di daerah pedalaman transmigrasi waktu itu ya. Suraunya NU, imam dan makmum 2 orang. Jadi adzan, kemudian sholat. Nah, selesai mereka berdua sholat itulah kemudian kita sholat berjamaah. Nah, kenapa tidak perlu ada adzan? Karena kita sampai adzannya sudah dikumandangkan sehingga tidak perlu ada adzan 2 kali. kembali gitu ya. Jawabannya betul, Zudi jawabannya betul bahwa di lokasi itu pasti ada adzan yang dikumandangkan kalaupun kita terlambat datang. Cuma masalahnya waktu itu kita nggak terlambat datang, memang muadzinnya lagi adzan waktu nyampe. Walahu, dan menurut riwayat Imam Muslim juga, jadi ada 2 hadis ya. Hadis yang pertama, ada 3 hadis, mohon maaf. Hadis yang pertama yang kita bahas kemarin diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menceritakan masalah Nabi SAW kesiangan. Nah, kemudian hadis yang kedua dari riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi SAW menjadi seorang musafir, tiba di Muzdalifah, kemudian beliau menjamak antara maghrib dan isya dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Walahu, dan dari riwayat Imam Muslim juga an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak bainal maghribi wal isya'i, antara sholat maghrib dan sholat isya, bi iqamatin wahidatin, dengan 1 kali iqamah. Hadis yang sebelumnya tadi berapa kali iqamah? 2 kali. Hadis yang sekarang berapa kali iqamah? 1 kali. Jadi ada iqamata ini, ada iqamatin wahidatin. Nah, jadi kalau ada orang yang sholat di jamak dan di qashar, kemudian iqamahnya cuma 1 kali waktu awal memulai sholat, tidak salah. Iqamahnya 2 kali di setiap sholat juga tidak salah. Tapi di antara kedua itu yang paling afdol yang mana? Yang 2 kali apa yang sekali iqamah? Yang? Kok bisa tahu kamu yang 2 kali? 1 kali itu. Kok bisa tahu kamu yang 1 kali? Pengalaman saya 1 kali. Oh, karena pengalaman. Terus yang 2 kali? Jadi untuk menentukan yang mana yang paling afdol itu jangan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan ucapan yang dikeluarkan, tapi berdasarkan dari referensi kitab yang kamu baca, yang kamu kaji, atau minimal referensi dari ulama yang menyampaikan kajian yang kamu dengar pada waktu itu, dan dipastikan hafalan dan ingatan kamu itu kuat gitu. Kalau model Zuhdi ini tidak bisa jadi periwayat hadis, pasti ditolak hadisnya, pasti langsung hadis ini, hadis palsu semua sudah. Kalau ini kalau dia meriwayatkan, tidak mungkin. Kalau Imam Bukhari hidup zaman sekarang, tidak mungkin Imam Bukhari mengatakan bahwa Zuhdi, itu tidak mungkin sudah. Itu pasti ditolak sudah. Tertolak dengan Imam Bukhari ya. Nah, yang afdol itu 2 iqamah. Kenapa kok 2 kali iqamah? Karena di hadis yang terakhir ini betul ada kalimat bi iqamatin wahidatin, tapi ada kelanjutannya, wazada Abu Dawud, dan ditambahkan oleh Imam Abu Dawud likulli sholatin, yaitu tiap
sholat. Jadi maksudnya bi iqamatin wahidatin, satu kali iqamah itu maksudnya likulli sholatin, di dalam setiap sholat. Jadi sholat duhur satu iqamah, sholat asar satu iqamah. Jadi redaksi dari hadis yang pertama dengan yang hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga tidak ada pertentangan. Yang pertama mengatakan iqamataini, yang kedua mengatakan bi iqamatin wahidatin likulli sholat. Jadi ditambahkan oleh Imam Abu Dawud bahwa itu setiap sholat. Jadi sama-sama dua kali. Wa fi riwayatillahu, dan di dalam riwayat yang lainnya, walam yunadi, dan tidak diperintahkan untuk adzan fi wahidatin minhuma, dari salah satu dari dua sholat tersebut. Jadi misalkan tidak adzan langsung sholat juga tidak keliru. Ya. Saya lanjutkan syarahnya, pendek saja syarahnya. Jika ada dua sholat yang dijamak pada satu waktu, maka cukup dengan sekali adzan dan dua kali iqamah. Setiap sholat ada iqamahnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan itulah pendapat yang lebih kuat. Ada pertanyaan sampai di sini? Soal masalah iqamataini dan iqamatin wahidatin. Apa bedanya? Apa yang beda? Iqamah apa? Iqamataini Iya. dua iqamah, iqamatin wahidatin satu kali iqamah. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau menggambarkan jumlah bilangan dua itu di belakangnya ada yang hanya a saja, alif saja, kayak wajada mendapatkan, wajada dua orang mendapatkan. Jadi itu bahasa Arab gitu. Jadi beda panjang artinya sudah beda. Kemudian ada yang dengan alif nun seperti iqamah, iqamatin, iqamatun atau iqamah satu iqamah. Tapi kalau iqamatani itu dua iqamah. Ada yang ya nun, walidun satu orang tua. Tapi kalau walidaini dua orang tua, itu kekayaan dalam bahasa Arab. Jadi iqamatani dua iqamah, iqamatin wahidatin, iqamah wahidah berarti iqamahnya satu kali saja. Jelas? Jelas. Makanya jangan benseroben kalau hafalan, kalian hafalan kan saya selalu ulangi kan begitu toh. Karena saya suruh ulangi itu karena kalau kamu bacanya kayak gitu artinya lain gitu loh. Makanya saya suruh ulangi. Cuma kamu mungkin kan apa sih kok diulangin terus, jadi munculnya jengkel gitu. Padahal itu kamu salah arti kalau kamu bacanya keliru. Seperti contoh jamalun dan jamalun, itu artinya jauh itu. Jamalun artinya ganteng, zuhdi jamalun itu artinya zuhdi ganteng. Tapi kalau jamalun artinya unta. Jadi zuhdi jamalun ya zuhdi unta gitu loh. Itu cuma beda panjang loh. Jadi dalam bahasa Arab itu tolong dimaklumi kalau kamu saya suruh ulangi di dalam menghafal, karena ada yang keliru dari mana bacaan kamu. Kalau kamu salah dalam menghafal, itu juga yang Lukman jadi jengkel dengan saya karena suruh bolak-balik diulang karena salah makna. Nah, Al-Quran tidak boleh keliru makna kan gitu ya. Cukup? Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat, Amin. semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan kita dimudahkan rizkinya oleh Allah, mendapatkan rizki yang barokah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.